Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya di sini. Kali ini kita akan membuat project lagi. Ya, kali ini kita akan membuat sebuah project untuk menggunakan Code Igniter ya, untuk menampilkan berita web seperti web berita, di mana kita dapat melihat berita-berita. Kita juga dapat menambahkan berita ke dalam web ini. Di sini ini adalah aplikasi yang sudah jadi ya. Kita bisa lihat di sini kita bisa menambahkan sebuah berita. Contohnya judulnya misalnya ini judul berita. Kemudian di sini isinya kita bisa menambahkannya. Seperti ini. Nah, kita juga bisa melihat detail berita tersebut. Seperti ini. Kemudian kita bisa melihat tanggal dibuatnya berita ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai untuk mengerjakan web ini. Sebelumnya yang kalian harus siapkan adalah Code Igniter, karena kita akan menggunakan Code Igniter di sini. Jadi kalian download terlebih dahulu Code Igniter. Di sini kita akan menggunakan versi 3 ya. Jadi kalian ke halaman codeigniter.com/download, kalian pilih Code Igniter 3, download. Kemudian pastikan juga kalian sudah memiliki exam, sudah terinstall exam. Oke, jika semua itu sudah selesai, mari kita mulai untuk setup project kita. Setelah kalian mendownload ini, kalian akan mendapatkan sebuah berkas.zip. Ini kalian ekstrak ke folder htdocs. Kemudian kalian rename dengan nama project kalian. Contohnya di sini saya akan menamainya web news seperti ini. Setelah itu kalian dapat membukanya dengan text editor favorit kalian. Saya akan menggunakan Visual Studio Code. Ini bebas ya, terserah, bisa pakai apa saja ya. Oke, setelah terbuka, oke, kita sebelumnya setup untuk database-nya dulu ya. Jadi kalian buka phpMyAdmin. Di sini kalian buat database baru. Untuk namanya mungkin bisa web news. Salah. Web news. Kita tambahkan 5 tabel ya. Tabelnya misalnya namanya news. Oke. Yang pertama harus kita isi ini adalah ID. ID ini integer. Dia juga auto increment karena akan kita jadikan sebagai primary key. Kemudian title-nya. Title ini untuk menyimpan judul dari post item. Ini kita tulis varchar. Panjangnya mungkin 128 karakter. Kemudian ada slug. Slug ini jika kalian pernah mengunjungi sebuah halaman berita, jika kalian lihat URL-nya kan terdapat seperti apa ya, judulnya gitu loh. Nah, slug ini berguna untuk menyimpan karakter tersebut. Untuk jelasnya nanti kita praktekkan. Ini isinya juga varchar juga ya, 128. Kemudian ini adalah body-nya. Body ini adalah isi dari post yang kita buat. Untuk body karena merupakan teks berukuran panjang, kita pilih teks saja. Setelah itu ini untuk menyimpan tanggal, waktu dan tanggal di mana post kita dibuat. Kita beri nama created misalnya. Untuk type-nya pilih date and time. Oke. Jika sudah, kita save. Nah, oke, untuk database-nya sudah selesai ya. Kemudian kita kembali lagi ke project kita tadi. Kita atur terlebih dahulu. Kita buka file config.php. Kalian buka di folder config, kemudian ada config.php. Di sini kita atur base URL-nya. Kita atur menjadi garis miring. Kemudian nama folder kita di htdocs, web news. Kenapa garis miring? Karena file ini kita letakkan ke folder htdocs, di mana folder htdocs itu adalah root untuk web servernya Apache ini ya. Jadi rootnya itu lewat folder htdocs. Setelah atur config-nya, kita
setting auto load-nya dulu. Di sini kita cari ini auto load libraries. Kita gunakan, karena kita menggunakan database, kita pakai library database. Kemudian kita akan sedikit untuk mencoba form validation, jadi tambahkan form validation. Kemudian untuk helper kita tambahkan URL dan juga form, karena kita akan menggunakan helper form untuk membuat sebuah form. Oke. Jika sudah selesai config-nya, kalian bisa menutup dua file ini. Kita akan mulai dari membuat model. Jika kita tahu, kode Igniter menerapkan konsep MVC atau model view controller, di mana model ini berperan sebagai penghubung atau untuk memodelkan tabel kita, database kita. Kita buka folder models, kita buat file baru di sini. Misalnya namanya news model.php. Oke, di sini kita tuliskan, kita tambahkan class news model extends ci model seperti ini. Nah, di sini kita akan buat sebuah function untuk mendapatkan semua list dari news kita, list artikelnya. Oke, kita buat function namanya getNews ya, public function getNews. Kemudian di sini kita return this db get, kemudian berita apa tadi, kemudian get nih tabelnya news. Setelah itu result seperti ini. Function ini kita gunakan untuk mendapatkan list dari artikel atau post kita. Oke, sebelumnya kita cek dulu ya, apakah web kita sudah berjalan atau belum. Caranya adalah buka ketik. Setelah pastikan dulu exam kalian menyala, kemudian start Apache dan juga MySQL. Kita buka localhost, kemudian garis miring nama projectnya tadi, web news. Oke, ada yang lupa, kita atur config database-nya dulu ya. Kalian buka file config, kemudian buka file database.php. Kemudian di sini username-nya kalian masukkan username dari database kalian. Default-nya itu root, password-nya biasanya kosong. Database-nya itu nama database yang telah kalian buat tadi. Di sini web news ya. Jadi saya masukkan web news. Oke. Kita buka lagi. Nah, halamannya sudah tampil. Sekarang kita akan mengubah halaman default ini menjadi halaman kita. Yang pertama, kita buka lagi ke config. Kemudian di sini ada routes. Default control-nya kita ubah jadi news. Setelah ini kita akan membuat controller news ya. Oke. Kita ke folder controller. Kita bisa hapus saja ini file welcome-nya. Kita buat file baru nama news.php. Oke. Setelah itu kita class news extends ci controller. Oke. Kemudian kita load dulu model kita di constructor, public function construct. Di sini kita panggil construct-nya dari controller dulu, parent construct. Kemudian kita load this load model, nama model kita tadi ini news model. Ini kecil semua nggak apa-apa. Oke, setelah terload kita akan buat
function indexnya. Function index itu yaitu function default saat kita mengakses controller ini. Public function index. Kita akan meload. Kita akan membuat sebuah view baru setelah ini. Di sini return this load view news index. Nanti kita akan membuat sebuah folder news dengan file index di dalamnya. Di sini kita di file tersebut kita akan menuliskan tampilan untuk halaman ini. Oke. Kita ke views, buat folder baru di sini. Namanya news. Kemudian buat file index.php. Oke. Di sini jika di Visual Studio Code kalian bisa ketikkan tanda seru kemudian tekan enter atau tab, akan dibuatkan sebuah template sederhana basic seperti ini. Sekarang kita coba. Ini adalah halaman news. Oke, pastikan pada controller news ini sudah melakukan load ke view news index. View ini kan views news index. Oke, jika kita refresh seharusnya ini akan tampil pesan ini adalah halaman news. Oke, halaman ini sudah berhasil ditampilkan. Nah, bagaimana cara kita menampilkan list artikel yang terdapat di dalam database tadi ke view ini? Caranya adalah kita dengan memanfaatkan model news model. Kita tambahkan data, variabel data di sini, misalnya news. Ini kita masukkan itu data dari is news model, kemudian get news. Jika kita ingat tadi pada news model terdapat function get news. Kita lihat dulu ya. Nah, pada function get news ini kita mengambil data dari tabel news dalam database. Oke. Jadi nilai dari data news ini adalah data dari database tadi. Kemudian kita masukkan data ini ke sini sebagai parameternya view. Kemudian jika sudah seperti ini, kita dapat mengakses variabel news dari dalam view index ini. Sekarang kita buka lagi view-nya di views news index. Views news index ya. Nah, ini adalah views indeksnya. Kita dapat misalnya di sini saya tipe populer. Kita coba tambahkan looping. Untuk menampilkannya kita gunakan looping PHP for each. Nah, tadi di controller ini kan kita beri nama news. Variabel tersebut dapat kita akses di sini. News. Nah, kita looping sebagai misalnya news item. Ini jangan lupa titik 2 ya. Titik 2 bukan titik koma. Kemudian kita tutup for each-nya. And for each. Oke. Setelah itu kita buat tag artikel. Ini apa namanya? Semantic tag ya. Jadi ini sama seperti div, cuman lebih semantik atau penggunaannya itu lebih spesifik. Di sini kita coba tampilkan title-nya. News item title, kemudian news item body. Body. Oke. Sekarang kita coba refresh di sini. Nah, sudah tampil berita populer namun tidak terdapat data yang ditampilkan di sini. Kenapa? Karena memang belum ada postnya. Kita coba sementara tambahkan dulu melewat php-admin. Buka tabel news, kemudian di sini kalian pilih insert. Kemudian untuk title-nya kita
tulis misalnya ini adalah post pertama. Apa ya? Ini terserah. Setelah itu, maaf, ini bodinya ya. Slugnya ini, misalnya ini adalah seperti ini. Kalian save. Oke. Ini terjadi karena itu. Oke. Tapi ini datanya udah ada ya. Sekarang kita coba refresh lagi. Nah, data postnya sudah tampil di sini. Kita coba tambahkan sedikit style ya. Di sini di bawah sini kalian tambahkan style. Oke, ini sederhana saja stylenya. Yang pertama akan kita style itu headingnya. Kita tambahkan margin. Misalnya atas bawah 2 rem, kiri kanannya 1 rem. Kemudian artikelnya kita sel juga. Background color bisa pakai apa ya? Alice blue mungkin. Kemudian marginnya 1 rem, tadinya mungkin 1 rem ini. Kemudian kita akan tambahkan tombol di sini. Jadi saat kita mengeklik judulnya, kita akan diarahkan ke halaman detail dari artikel ini. Caranya adalah kita bungkus ini menggunakan tag A ya. Tambahkan seperti ini. Kemudian ref di sini kalian isi seperti ini, site URL ini kalian isi news. Kita akan buat sebuah function baru nanti namanya view garis miring titik. Di sini kita gunakan slug news item slg seperti ini. Nah, yang ini tadi dimasukkan ke dalam sini. Jadi seperti ini. Oke. Nanti bentuknya itu seperti ini. Saya biar mudah dibaca ya. Jadi H2 di dalamnya itu ada A yang href ke sini. Kemudian A itu teksnya ini. Oke. Nah, agar itu tidak jadi biru, kita style dulu ya. Artikel H2A ini colornya kita atur ke black. Oke, kita coba lihat. Nah, akan jadi seperti ini. Ini bisa kita klik. Nah, ini belum bisa kan ya. Oke, ini yang dinamakan slug. Jika kita lihat, ini adalah judul yang ada di URL ini, itu namanya slug. Oke. Kita sudah dapat menampilkan list dari artikelnya. Kemudian kita akan membuat halaman untuk menampilkan detail dari artikel ini. Yang pertama kita lakukan adalah kita modifikasi saja controller news. Di sini kita tambah function baru. Seperti yang kita lihat saat kita menekan tombol ini, kita akan diarahkan ke news view. Kita buat function bernama view. Kemudian parameternya nanti adalah ini. Oke. Public function view. Parameternya ini slugnya. Di sini kita load lagi ya. Return this load view. Kita akan buat sebuah file view baru lagi di dalam folder news misalnya view seperti ini. Kemudian datanya ya. Nah, data ini kita ambil dari database menggunakan modelnya tadi. Data misalnya ini kita masukkan news item sama dengan this news model. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan
data dari single data ya. Single data menggunakan slug-nya. Kita akan modifikasi function getNews pada model news model. Di sini kita panggil lagi getNews. Kemudian masukkan slug sebagai parameternya seperti ini. Kemudian kita modifikasi news modelnya di model news model. Ini kita tambahkan parameter slug yang defaultnya itu false. Jadi jika tidak diisi apa-apa, nilai dari parameter ini false. Kemudian kita cek if slug sama dengan false 3 kali ya untuk menghasilkan yaitu strict comparison namanya ya. Kalau ini kita pilih di sini. Jadi jika nggak ada slugnya, itu kita return data dari tabel news semuanya. Nah, kalau ada slugnya, kita returnnya itu this id pakai get where, kemudian nama tabelnya news, kemudian where-nya itu kita kan where slug ya, jadi where slug sama ini. Oke, jika datanya banyak kan kita bisa menggunakan result. Kalau datanya satu, kita bisa menggunakan row seperti ini. Oke, ini tipe ini array. Nah, seperti ini. Oke, jika kita lihat lagi di controller news, view-nya udah seperti ini. Kita buat view baru lagi di folder news. Buat filenya namanya view.php. View ini digunakan untuk menampilkan single news item. Oke. Sama seperti yang tadi di VS Code, kita bisa membuat template HTML menggunakan tanda seru, kemudian tekan tab atau enter. Di sini kita kopas saja ya dari file index. Kita kopas yang artikel ini. Kita kopas ke sini. Nah, tapi ini nggak perlu nggak perlu href. Jadi seperti ini saja. Oke. Nah, kita tambahkan sedikit stylingnya. Untuk stylenya simple aja. Artikelnya kita bisa kopas saja dari sini. Artikel. Oke. Nah, sekarang kita coba refresh halaman ini. Nah, sudah tampil. Ini adalah post pertama. Oke, jika kita coba lagi. Nah, sudah tampil ya. Sekarang kita coba tambahkan lagi di sini. Insert. Ini post kedua seperti ini misalnya. Ini adalah post kedua. Ini kenapa ya? Oke, ini mungkin kesalahan dari lengthnya ya. Nanti kalian bisa coba cari tahu sendiri. Oke. Kita coba lagi di sini di indeksnya. Kalian refresh. Nah, post kedua kan tampil di sini. Kita coba ke post kedua. Nah, sudah tampil. Kita tambahkan dulu itunya untuk created-nya small. News item created. Nah, sudah ada. Oh iya, ada yang lupa. Ini di strukturnya kita edit yang created. Ini untuk defaultnya kita atur ke current timestamp. Jadi tiap kita membuat sebuah post baru, otomatis field ini akan diisi oleh waktu saat ini. Oke. Ya. Nah, kita sudah berhasil menampilkan list post dan juga detail post. Kali ini kita akan membuat sebuah fungsionalitas untuk menambahkan post atau artikel. Caranya cukup mudah.
Yang pertama kita akan membuat sebuah button dulu ya, tombol di sini untuk ke halaman pembuatan post. Oke, kita ke view lagi, ke view news index di sini. Di bawahnya berita populer mungkin kita bisa tambahkan sebuah link, misalnya add news. Untuk href-nya kita bisa juga set URL news. Nah, nanti kita akan buat sebuah function baru yang bernama create pada controller news. Oke, ini untuk biar lebih bagus ya, kita sedikit tambahkan cell, tambahkan class button, kemudian kita buat stylenya di sini btn, misalnya background color teal, kemudian color white, mungkin kasih padding biar nggak dempet-dempet banget, 0,5 rem ini gitu, 0,5 ya, mungkin font weight nya bold biar agak tebal, kemudian border radius 5 px biar nggak terlalu runcing ya bentukannya. Oke, display inline block. Lihat refresh. Oke, udah jadi. Ini teksnya terlalu kiri ya, kita tambahkan margin left 1 rem dan juga text decoration none. Kita refresh. Nah, oke, udah jadi. Sekarang jika kita coba tekan tombol add news, kita akan diarahkan ke index.php news create. Nah, di sini kita akan membuat function di controller newsnya. Kita buka lagi controller news. Nah, di sini kita akan menambahkan sebuah function baru, public function create. Kita akan load view-nya ya, return this load view news, ini misalnya create. Oke, kita akan buat view baru di folder news, kita buat create. Oke, setelah kita buat create, di sini kita akan buat formnya. Sama, kita buat template seperti tadi. Kita buat formnya, tambahkan dulu misalnya create news, kemudian kita manfaatkan helper dari helper form ya, form open, kemudian actionnya ke news create. Oke, karena kita pakai satu action untuk menampilkan dan juga untuk memproses fungsi create ini. Kemudian di bawahnya kita tutup form close seperti ini. Pertama kita tambahkan label untuk title-nya ya, kemudian kita buat inputnya type text, name, title. Kita akan sedikit menambahkan style nanti seperti ini. Kita kasih class input juga, kita kasih line break, kopas saja. Untuk yang kedua ini body tabnya ini text area aja ya, text area. Kalau text area itu harus ada tutupnya. Bentar, ini text area itu ada tutup text area. Untuk name-nya body, class input. Oke, sepertinya sudah. Nah, karena kita menggunakan library form validation, kita bisa menampilkan validation error di sini. Tambahkan validation
errors. Jika nanti terdapat sebuah error pada proses validasi, nanti pesan errornya akan ditampilkan di bawah sini. Oke, kita lihat terlebih dahulu. Kita kembali ke tadi ya, refresh. Nah, akan jadi seperti ini. Kita coba tambahkan sedikit sel ya. Di sini selnya jangan banyak-banyak. Kalian dapat berkreasi nanti. Style apa ya? Pertama H1 sama formnya ada. Formnya aja kita kasih margin. Kemudian untuk inputnya kita coba width 100%. Kemudian marginnya itu untuk atas dan bawah 0,5 rem. Kiri kanannya auto, mungkin auto atau 0 bisa. Paddingnya 0,5 rem. Kemudian box sizing enggak. Untuk yang text areanya biar enggak terlalu pendek, kita kasih min take, misalnya 10 rem gitu ya, 10 baris. Oke. Oh ya, untuk submitnya ya, saya lupa. Untuk submitnya, input tab submit, name-nya submit. Kita kasih plus button. Jadi nanti kita buat style yang sama dari button yang ada di halaman awal itu ya. Value-nya mungkin news. Kita kopas saja untuk style buttonnya dari file index ke file create. Oke, jika sudah, kita coba lihat di sini. Nah, akan jadi seperti ini. Sebentar, ini oke, tambahkan boxing border boxes ya. Ini nggak usah margin left ya. Oke, nanti akan tampil seperti ini. Kita akan tambahkan fungsionalitas untuk memproses form ini. Jika kita lihat ini actionnya kan ke news create. Nah, sekarang kita coba buka controller news. Di controller news function create ini kan saat ini hanya untuk meload view create. Nah, saat ini sekarang kita tambahkan fungsionalitasnya. Pertama, kita coba lakukan validasi terlebih dahulu. Caranya karena kita menggunakan library from validation, caranya sangat mudah. Caranya tinggal this form validation set rules. Kemudian title ini adalah name-nya, name formnya tadi. Kemudian ini labelnya. Label ini untuk menginformasikan pada saat validasi error. Jadi field mana yang error, seperti itu. Ini contohnya seperti ini. Nah, validasi apa yang akan kita lakukan? Di sini kita akan melakukan validasi terhadap required, apa namanya, keharusadaan, gitu loh. Required. Kita copy lagi. Yang ini untuk body. Bodinya itu required. Setelah kita atur rules-nya, kita jalankan validasinya. If this form validation run sama dengan false, seperti ini. Ini kan validasinya gagal. Kita tampilkan halaman create. Else kita proses jika validasi ini, jika dua field ini sudah terisi. Nah, maka kita simpan datanya ke database. Oke. Untuk menyimpannya kita manfaatkan model tadi ya. Di sini kan kita sudah load model news model. Nah, kita akan membuat sebuah function baru pada model tersebut. Functionnya itu untuk mengambil data dari formnya kemudian menyimpannya ke database. Kita tinggal panggil saja this news model. Fungsinya kita akan namai save news.
Nah, setelah kita save, kita redirect. Kita alihkan lagi ke halaman awal. Kita redirect ke halaman news. Oke, sekarang kita buat function save news pada model news model. Kita buka news model. Di bawah sini tambahkan function baru save news seperti ini. Kita ambil title-nya, title this post this input post title, dan juga kita ambil bodinya this input post body. Kemudian kita buat juga slug atau apalah itu, menggunakan kita kan tadi udah menggunakan helper URL. Itu ada function namanya kan ini bisa langsung kalau nggak salah dari PHP-nya URL title-nya. Fungsi ini akan mengkonversi judul dari post kita menjadi bentuk slug, yaitu bentuknya akan jadi seperti ini. Nah, ini adalah seperti ini. Oke, setelah kita membuat slug-nya kita simpan lagi. Array, kita buat array di sini. Title-nya title, kemudian body, dan juga slug-nya. Nah, setelah itu kita panggil this gb insert tabelnya news, kemudian datanya. Oke, sekarang waktunya kita coba. Kita pastikan, kita refresh dulu ya. Pilih add news. Pertama kita coba untuk form validation-nya dulu ya. Jadi kita coba tekan add news tanpa menginputkan apa-apa. Apa yang akan terjadi? Nah, akan muncul the title field is required dan the body field is required. Sekarang kita coba isikan judulnya. Ini adalah post ketiga. Judulnya misalnya kode igniter itu seru banget misalnya. Kemudian add news. Nah, kita bisa lihat di sini ini adalah post ketiga. Kita tekan. Nah, ini adalah halaman detailnya. Ini adalah post ketiga. Ini adalah tanggal dan waktu di mana kita membuat pesan ini. Kemudian ini adalah bodinya. Kode igniter itu seru banget. Oke, jadi sampai sini saja. Semuanya sudah berjalan dengan baik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, sampaikan di kolom komentar, sebisanya akan saya bantu jawab. Selamat mencoba dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.